Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kalian bertemu lagi nih bersama Pak Vicky. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan mata pelajaran PABP. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan mengkaji surat An-Nasr. Apa yang akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini? Kita akan membahas tentang makna daripada surat An-Nasr. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Sebelum itu, jangan lupa kalian siapkan ya alat tulis kalian, pensil, buku tulis, dan buku paket kalian. Oke, mari kita lanjutkan. Memahami Quran Surat An-Nasr. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di Quran Surat An-Nasr ayat yang pertama ini memiliki makna atau pesan bahwasannya Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, di ayat yang pertama ini Allah berjanji akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada umat Islam. Nah, kenapa Allah pada saat itu berjanji memberikan kemenangan dan pertolongan kepada kaum muslimin? Karena pada saat itu kota Mekah sedang dikuasai oleh orang-orang kafir, sehingga muslim yang ada di sana ditindas dan dizolimi, hingga akhirnya Allah memberikan kabar bahwasannya kota Mekah akan ditaklukkan atau kota Mekah akan dibebaskan, atau biasa disebut juga dengan Fathu Mekah ya. Nah, ayat yang kedua jadi di ayat yang pertama ini berisi tentang janji Allah akan menolong dan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian ayat yang kedua, di ayat yang kedua ini Allah memberitakan bahwasannya akan ada manusia yang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Jadi di ayat yang kedua ini Allah memberitakan bahwasannya manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, hal ini bisa terjadi karena Mekah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin menguasai kota Mekah, sehingga banyak dari orang-orang yang ada di sana dan di sekitar kota Mekah beramai-ramai mereka masuk ke dalam agama Allah atau memeluk Islam. Baik, yang selanjutnya adalah makna daripada surat An-Nasr ayat yang ketiga. Nah, di Quran surat An-Nasr ayat yang ketiga ini Allah mengingatkan nih kepada kita bahwasannya kemenangan, kesuksesan ketika kita mencapai sesuatu yang kita harapkan, tidak lain itu semua bisa terjadi karena pertolongan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah, dan juga kita harus banyak mengingat Allah dengan cara bertasbih, subhanallah, dan bertahmid, membaca alhamdulillah, dan kita juga diperintahkan untuk beristighfar, astagfirullahalazim. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar? Padahal kita memperoleh kemenangan, memperoleh kesenangan, memperoleh kebahagiaan. Karena dikhawatirkan ketika kita
dalam proses memperoleh kemenangan dan kesuksesan itu ada kesalahan, ada dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk beristighfar selain kita mengucapkan hamdalah dan bertasbih, supaya kemenangan itu terasa lebih sempurna dengan dihapusnya dosa-dosa yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, ketika kita memperoleh kemenangan, kita harus banyak bersyukur. Bersyukur itu seperti apa yang benar itu? Bersyukur yang benar itu dengan cara, ada yang tahu bagaimana cara bersyukur yang benar? Yang pertama itu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan. Setelah itu, cukupkah kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah saja? Tidak. Kita juga harus bertambah taat kepada perintah Allah. Percuma ketika kita bersyukur cuma mengucapkan hamdalah saja tapi tidak bertambah taat kepada Allah, artinya kita belum benar-benar bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur dengan sempurna? Ketika kita sudah mengucapkan hamdalah, kita melaksanakan perintah Allah, diantaranya bersedekah, melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, ya, bisa juga dengan berjamaah lebih baik. Kemudian kita juga harus rajin mengaji, membaca Quran, ya, belajar Al-Quran, belajar agama Islam. Kemudian apalagi? Menaati perintah orang tua, membantu orang tua, membantu teman yang kesulitan, ya. Tidak berkata-kata kasar, tidak mencuri, tidak curang. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Jadi ketika kita memperoleh kemenangan, harusnya kita bertambah taat kepada Allah, ya, tambah semangat tuh melakukan hal-hal kebaikan. Itu cara bersyukur yang benar. Paham anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian paham ya. Baik, selanjutnya adalah sesi Siapa Pintar PABP. Silahkan siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Allah berjanji untuk memberikan kemenangan kepada kaum muslimin adalah makna dari surat An-Nasr ayat yang ke ... Nah, janji Allah untuk memberikan kemenangan nih kepada kaum muslimin ada di ayat keberapa? Ke-1, kedua, atau ketiga, atau mungkin keempat? Nah, silahkan kalian jawab. Pertanyaan yang kedua, surat An-Nasr mengajarkan kita untuk bersikap ... ketika kita mendapatkan kemenangan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita memperoleh kemenangan? Tadi baru kita bahas, ya. Yang ketiga, kemenangan kaum muslimin di kota Mekah disebut juga dengan sebutan, nah, tadi ada tuh di awal-awal sebutan kemenangan kaum muslimin di kota Mekah disebut dengan apa? Selanjutnya, bersyukur yang benar dilakukan dengan cara ... Harus seperti apa ketika kita bersyukur? Apakah cuma melakukan selanjutnya, ketika kita memperoleh kemenangan atau keberhasilan, kita dianjurkan untuk beristighfar karena ... Nah, kenapa sih kita harus beristighfar ketika kita memperoleh kemenangan? Nah, tadi sudah dibahas sama Bapak. Insya Allah kalau kalian fokus dan kalian memperhatikan, kalian akan dengan mudah bisa menjawab pertanyaan ini.
Baik, terima kasih anak-anak. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan pada kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, banyak berdoa, jaga pola makan dan istirahat kalian. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Dan Bapak juga ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian. Jangan lupa salam kepada orang tua kalian. Dan jangan lupa kalian juga harus mengirimkan tugasnya ke wali kelas kalian masing-masing. Oke? Baik, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.